Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Desaptiani Syafira dengan NPM 23021, Teknik Industri kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Ergonomi Digital, Tinjauan Literatur tentang Dampak Work from Home terhadap Produktivitas dan Kesehatan Pekerja. Di sini ada latar belakang, transformasi digital dan perkembangan industri 4.0 telah mendorong pergeseran dari pola kerja tradisional menuju model kerja fleksibel seperti work from home dan hybrid yang semakin meluas sejak pandemi COVID-19. Pergeseran ini mengubah rutinitas kerja melalui peningkatan penggunaan teknologi digital, waktu layar yang lebih panjang, dan berkurangnya mobilitas kerja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa produktivitas selama WFH bersifat bervariasi, dapat menurun akibat distraksi rumah dan kaburnya batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tapi juga dapat meningkat jika didukung teknologi dan kebijakan yang tepat. Pada saat yang sama, studi terbaru mengidentifikasi peningkatan risiko, gangguan kesehatan fisik dan psikologis seperti masalah muskuloskeletal, kelelahan mata, stres, isolasi sosial, dan teknostres terutama pada pekerja yang bekerja tanpa pengaturan ergonomi yang memadai. Keterbatasan pendekatan ergonomi tradisional kemudian mendorong munculnya konsep ergonomi digital yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan organisasional untuk memahami sistem kerja jarak jauh secara lebih komprehensif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan mensintesis bukti empiris mengenai hubungan antara ergonomi digital, produktivitas, dan kesehatan pekerja WFH, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung praktik kerja jarak jauh yang lebih sehat, berkelanjutan, dan produktif. Di sini ada rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak WFH terhadap produktivitas pekerja. Yang kedua, apa dampak WFH terhadap kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, ada faktor ergonomi digital apa yang memengaruhi, bagaimana hubungan timbal balik produktivitas dan kesehatan, dan rekomendasi untuk WFH yang ergonomis. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis dampak WFH terhadap produktivitas. Yang kedua, mengidentifikasi implikasi WFH terhadap kesehatan, mengkaji hubungan produktivitas dan kesehatan dalam WFH, merumuskan rekomendasi praktis WFH berkelanjutan, menyusun agenda penelitian ke depan. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama ada manfaat teoritis, kontribusi pada pengembangan ilmu ergonomi digital, psikologi kerja, dan teknik industri, dan menyediakan kerangka konseptual yang integratif untuk memahami hubungan produktivitas dan kesehatan dalam kerja digital. Yang kedua ada manfaat praktis, di mana memberikan rekomendasi bagi organisasi dalam merancang kebijakan WFH yang ergonomis dan berkelanjutan, menjadi acuan bagi HR, manajer, dan konsultan ergonomi dalam menyusun intervensi yang menyeimbangkan produktivitas dan kesehatan pekerja. Yang ketiga ada manfaat sosial, di mana mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan jangka panjang, menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi WFH berbasis ergonomi digital. Di sini ada asumsi penelitiannya bahwa seluruh literatur yang digunakan kredibel dan relevan, bahwa penerapan WFH dalam studi sebelumnya melibatkan penggunaan teknologi digital, serta WFH memengaruhi produktivitas dan kesehatan melalui aspek ergonomi fisik, kognitif, dan organisasional. Selain itu juga ada sektor pekerjaan yang tetap dianggap relevan, dan teori seperti GDR model, technostress teori, serta human factor and ergonomics yang dianggap tepat untuk menjelaskan hubungan tuntutan kerja, sumber daya, kesehatan, dan produktivitas dalam konteks kerja jarak jauh. Di sini terdapat batasan masalah pada metode tinjauan literatur. Penelitiannya dibatasi tanpa pengumpulan data primer, dengan fokus pada publikasi 10 tahun terakhir 2014 sampai 2024. Variabel yang dikaji hanya mencakup produktivitas dan kesehatan dalam konteks WFH serta ruang lingkup ergonomi digital.
Lalu memasuki bab 2, landasan teori. Yang pertama ada konsep work from home dan perkembangannya. WFH telah menjadi bagian penting dari pola kerja modern pasca pandemi COVID-19. Studi di Jepang, Morikawa tahun 2021 menunjukkan bahwa produktivitas pekerja selama WFH bervariasi tergantung individu dan kondisi perusahaan. Di sisi lain, Elizabeth tahun 2025, WFH berdampak pada kesejahteraan dan stres, membutuhkan penyesuaian waktu dan kondisi kerja di rumah. Menurut Adiba tahun 2024, di Indonesia, WFH memengaruhi produktivitas dan kinerja sehingga pengaturan ruang kerja rumah dan kebijakan organisasi yang adaptif sangat diperlukan. Lalu, yang berikutnya ada produktivitas dalam WFH. Produktivitas WFH tidak seragam, dipengaruhi oleh kondisi kerja dan karakteristik individu. Penelitian di Jepang, Morikawa tahun 2021 menunjukkan kinerja pekerja saat WFH hanya 60-70% dibandingkan di kantor. Faktor lain seperti kualitas ruang kerja, kesehatan fisik dan mental, komunikasi, dukungan teknologi, dan adaptasi terhadap sistem kerja juga memengaruhi performa. Menurut George tahun 2021, secara keseluruhan produktivitas WFH bersifat situasional, dipengaruhi oleh ergonomi digital, preferensi individu, dan kesiapan organisasi. Lalu, berikutnya ada kesehatan fisik dan mental pada pekerja WFH. Pekerja WFH tanpa penataan ergonomis berisiko mengalami keluhan muskuloskeletal seperti nyeri punggung, leher, dan bahu, dan masalah psikologis, stres, kecemasan, isolasi, dan kelelahan. Studi menunjukkan peningkatan waktu sedentari dan paparan layar mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental. Ockman tahun 2020 dan Wells tahun 2023. Tanpa intervensi ergonomis, keluhan muskuloskeletal dapat bertahan atau memburuk selama WFH jangka panjang. Di sini ada memasuki konsep ergonomi digital. Ergonomi digital memperluas ergonomi tradisional dengan menggabungkan elemen fisik, kognitif, dan organisasional terkait penggunaan teknologi digital, di mana yang pertama itu fisik, perangkat kerja, postur, pencahayaan. Yang kedua itu ada kognitif, yaitu beban kognitif, manajemen informasi, dan tekanan teknologi. Ketiga itu ada organisasional, di mana kebijakan kerja, budaya digital, dan dukungan sosial. Pendekatan ini mendorong intervensi sistemik untuk mengoptimalkan produktivitas dan meminimalkan risiko WFH, termasuk penilaian ergonomi remote dan pelatihan ergonomi digital. Ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis hubungan tuntutan kerja, sumber daya, kesehatan, dan produktivitas WFH. Yang pertama itu ada Job Demand Resource, GDR, menjelaskan bagaimana ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya memengaruhi kelelahan dan keterlibatan kerja. Yang kedua itu ada Theory of Techno-Stress, di mana menjelaskan stres akibat penggunaan teknologi, techno-overload, techno-invasion, techno-complexity, dan dampaknya pada kesejahteraan. Yang ketiga itu ada pendekatan sistem dalam Human Factor and Ergonomics. WFH dilihat sebagai sistem terpadu manusia, teknologi, tugas, lingkungan, organisasi, sehingga intervensi harus terkoordinasi. Di sini ada State of the Art atau SOTA, di mana yang pertama itu ada penelitian Morikawa tahun 2021 dengan judul Work from Home Productivity During the COVID-19 Pandemic. Mana relevansinya dengan penelitian itu memberikan dasar bahwa produktivitas WFH tidak stabil dan bersifat kontekstual. Yang kedua itu ada penelitian Wells tahun 2023 dengan judul Remote Workers Life Quality and Stress During COVID-19, a Systematic Review, di mana relevansi dengan penelitian itu menjadi landasan bagian kesehatan mental dan fisik pada konteks kerja digital. Ketiga itu ada Ockman tahun 2020, di mana dengan judul Rapid Review of Mental and Physical Health Risk During Home Working. Relevansinya dengan penelitian yaitu menjelaskan kebutuhan penerapan ergonomi digital. Yang keempat itu ada Awada tahun 2021 dengan judul
working from home during the COVID-19 pandemic, impact and office worker productivity. Relevansinya menguatkan bahwa faktor ergonomi digital berpengaruh pada produktivitas. Yang kelima itu ada Herliana dan Adriana tahun 2023 dengan judul Dampak Work from Home terhadap Produktivitas Karyawan di Indonesia. Relevansinya yaitu memberikan konteks Indonesia dalam fenomena WFH. Di sini ada jenis penelitiannya menggunakan metode tinjauan literatur review dengan pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis temuan empiris tentang dampak WFH terhadap produktivitas dan kesehatan pekerja melalui perspektif ergonomi digital. Sumber dan teknik pengumpulan datanya. Sumber datanya yaitu jurnal internasional atau nasional yang terindeks Scopus, Sinta, PubMed, artikel ilmiah, buku akademik, dan laporan organisasi internasional terkait WFH. Lalu ada teknik pengumpulan datanya yaitu mengidentifikasi literatur melalui database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, PubMed, ScienceDirect. Menggunakan kata kunci terkait WFH, digital ergonomik, produktivitas, dan kesehatan. Tahap-tahap dalam penelitiannya yang pertama ada mengidentifikasi masalahnya, di mana menentukan fenomena, ruang lingkup ergonomi digital, tujuan, dan batasan penelitian. Yang kedua ada pengumpulan literatur, di mana menyusun strategi pencarian, seleksi artikel, dan pengelompokan berdasarkan variabel utama. Yang ketiga ada analisis dan klasifikasi, screening judul atau abstrak, membaca artikel lengkap, mengklasifikasi berdasarkan dampak WFH dan teori pendukung. Yang keempat ada sintesis literatur, yaitu naratif sintesis untuk membandingkan temuan, mengidentifikasi pola, inkonsistensi, dan research gap. Yang kelima itu ada state of the art-nya, perkembangan riset WFH 10 tahun terakhirnya. Lalu ada kerangka pemikirannya, yaitu hubungan variabel bebas, ergonomi digital, variabel antara kesehatan fisik dan mental, dan variabel terikat produktivitas. Lalu di sini ada teknik analisis datanya. Yang pertama ada open coding, mengidentifikasi tema kunci. Terus yang kedua ada axial coding, mengelompokkan tema menjadi kategori lebih besar. Yang ketiga itu ada selective coding, mengintegrasikan kategori untuk menjelaskan hubungan WFH, ergonomi digital, kesehatan, dan produktivitas. Lalu berikutnya ada validitas penelitiannya. Yang pertama ada validitas sumber, hanya menggunakan jurnal peer-reviewed dan laporan ilmiah kredibel. Yang kedua ada validitas isi, membandingkan temuan dari berbagai studi untuk menghindari bias tunggal. Yang ketiga ada validitas sintesis, memastikan bahwa hasil integrasi literatur konsisten dengan teori dan bukti empiris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.